Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Miftahul Jana dengan NIM 2010 207016 dari kelas Pendidikan Biologi 1. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai Kingdom Plantae. Apa yang kalian ketahui tentang Kingdom Plantae? Kingdom Plantae atau tumbuhan merupakan makhluk hidup yang telah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan ini bersifat eukariot, multiseluler, mengandung klorofil, dapat melakukan fotosintesis, memiliki alat reproduksi multiseluler, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, ada pergantian generasi, serta dinding selnya tersusun dari selulosa. Biasanya hidup di daratan dan berfungsi sebagai sumber utama oksigen bagi atmosfer bumi. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi. Yang pertama yaitu ada Bryophyta atau tumbuhan lumut. Kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Pada pertemuan berikut ini kita akan membahas lebih lanjut terlebih dahulu tentang Bryophyta atau tumbuhan lumut. Apa yang kalian ketahui tentang tumbuhan lumut? Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan berkormus yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tetapi telah memiliki bulu-bulu halus seperti akar yang disebut dengan rhizoid. Tumbuhan yang termasuk dalam divisi Bryophyta mempunyai beberapa ciri, antara lain yaitu: yang pertama, telah memiliki lapisan pelindung atau kutikula dan gametangia. Yang kedua, struktur tubuhnya mempunyai generasi gametofit. Yang ketiga, sperma diproduksi oleh Antheridium dan ovum diproduksi oleh Archegonium. Yang keempat, lumut biasa hidup di tempat-tempat yang lembab dan tidak terkena cahaya matahari, seperti dinding bata basah, tebing, atau di kulit kayu yang lembab. Dan yang terakhir, lumut juga sudah memiliki klorofil. Berdasarkan bentuk tubuhnya, lumut dapat dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan yang terakhir yaitu ada lumut daun. Lumut hati merupakan tumbuhan penutup tanah yang daunnya berbentuk lembaran yang berkelok di bagian pinggirnya, memiliki semacam akar yang tumbuh dari permukaan bawah tumbuhan hidup di tempat yang lembab. Contoh dari lumut hati yaitu Marchantia polymorpha yang digunakan sebagai anti kapang dan antibakteri. Yang kedua yaitu lumut tanduk. Lumut tanduk biasa hidup melekat di atas tanah dengan perantara rhizoidnya dan hanya memiliki talus yang sederhana. Contoh dari lumut tanduk yaitu Anthoceros laevis yang biasanya ditemukan di tempat yang lembab seperti di tepi sungai dan terkenang di bawah permukaan sungai. Yang ketiga yaitu lumut daun. Lumut daun lebih maju dibandingkan dengan lumut hati karena telah mempunyai batang dan daun yang sederhana meski akarnya masih berupa rhizoid, tumbuh di atas tanah yang lembab, batu cadas, serta batang pohon. Contoh dari lumut daun yaitu ada Sphagnum squarosum yang tumbuh di atas tanah yang kaya akan nutrisi dan juga lembab. Reproduksi tumbuhan lumut terjadi secara metagenesis, yaitu pergiliran keturunan lumut secara teratur antara generasi sporofit dengan generasi gametofit. Daur hidup lumut diawali dengan spora, kemudian tumbuh protonema. Protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut yang akan menghasilkan gamet jantan, yaitu Antheridium, dan gamet betina Archegonium. Selanjutnya, Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan Archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Spermatozoid dan juga sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot membelah dan tumbuh menjadi sporangium. Sporangium pecah dan menghasilkan spora. Kemudian, siklus tersebut kembali berulang. Berikutnya yaitu peranan tumbuhan lumut atau Bryophyta. Apa yang kalian ketahui tentang peranan tumbuhan lumut dalam kehidupan? Peranan tumbuhan lumut itu banyak sekali. Yang pertama yaitu menahan erosi tanah, kedua mengurangi bahaya banjir, ketiga meningkatkan sumber air,
4. Mensuplai oksigen, dan yang terakhir yaitu sebagai obat antiseptik dan juga hepatitis. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.